Oke, ini hari terakhir kita di Semarang. Sekarang posisi kita di Kota Lama Semarang, tepatnya di belakang gereja Belenduk ya, di kawasan Kota Lama. Kita sambil menunggu untuk keberangkatan pulang menaiki kereta api kembali. Ini sambil mengisi waktu luang, kita mau jalan-jalan dulu sebentar. Sambil cari tempat-tempat ngopi. Oke, banyak tempat-tempat kafe. Tapi masih pada tutup nih semua. Kemungkinan kafe buka jam berapa Pak Sandy? Jam 10 ya? Ini bentar lagi ya Pak, kira-kira sekarang soalnya udah jam 10 lewat 11. Orangnya agak kesiangan, karena kesian memang udah kesiangan sih. Nah, ini salah satu makanan yang terfavorit di Kota Semarang, spesial gulai kambing Pak Sabar. Nah, kenapa namanya Pak Sabar? Karena kebetulan dulu waktu dia menemukan gulai ini, ada beberapa kali tester Pak uji coba. Nah, tadinya awalnya Pak Subur, Pak. Karena awalnya Pak Subur. Jadi saking lamanya dia menggodok, mengolah, sampai menemukan resep dan cita rasa yang enak, makanya dia mengganti namanya menjadi Pak Sabar. Itulah silsilahnya kenapa namanya spesial gulai kambing Pak Sabar. Nanti kalian coba deh, kalau lagi berkunjung ke Kota Semarang, khususnya di Kota Lama, cobain spesial gulai kambing Pak Sabar, Kampung Bustaman, Semarang. Nggak sabar makan itu sabar. Ah, Karena masaknya lama jadi sabar. betul. Menguji kesabaran juga enggak, bercanda-bercanda. Oke guys. Oke, kita mau lihat-lihat dulu apa nih pasar antik Semarang, Galeri Industri Kreatif Asam Kawak. Jadi banyak barang-barang antik di sini nih. Bagi kalian yang hobi atau pengen berburu barang antik, pas lagi di Kota Semarang nih bisa nih mampir ke sini nih. Macam-macam tuh barang-barang antiknya tuh. Banyak. Dari mulai perabotan sampai ke kendaraan. Kayak ini nih. Contohnya lukisan, juga ada Gucci biasanya tuh. Sampai ke uang-uang lama pun ada. Ini harganya juga udah lumayan nih kalau dijual beli nih. Kamera-kamera vintage ada. Ini mesin kompak nih kalau nggak salah. Lukisan presiden pertama kita. Jadi banyak nih. Kumpulan kaset-kaset kita masih ada. Jadi untuk mengisi pajangan di rumah kalian, bagi yang ingin rumah kalian terlihat agak vintage, bisa berburu kelengkapannya di sini atau perabotan-perabotannya di sini. Nih, kita coba masuk ke Galeri Industri Kreatif Semarang yang dikelola oleh Pemkot Semarang. Kita lihat ada apa aja di dalamnya. Jadi ini adalah hasil dari UMKM Kota Semarang, kerajinan-kerajinan yang dipasarkan atau dipajang untuk dijual belikan di sini. Sentranya sih sebenarnya lebih banyak ke pakaian ya, karena ini industri kreatif ya. Batik, Pak Sendi mau beli batik buat Bu Vina, Pak Sendi.
Jadi pemerintah Kota Semarang tuh menyiapkan tempat untuk UMKM. Lewat sini aja bang. Lewat sini. Untuk menyiapkan para pengrajin lahannya agar bisa diperjualbelikan seperti itu. Oke, sekarang kita mau ke daerah, bukan daerah sih, menuju ke stasiun dulu. Karena kita berangkat kereta jam 12, ini udah setengah 11. Sambil jalan-jalan nggak jauh dari Kota Lama tuh ke stasiun, sekitar 500 meter. Karena memang rata-rata kafe di sini belum pada buka semua sih. Jadi udahlah kita memutuskan untuk menunggu di stasiun aja. Oke, kita udah sampai di stasiun Tawang Semarang. Ini kita sambil nunggu untuk check-in-nya jam 12. Ini masih jam 11 kurang 15. Kebetulan di Tawang Semarang, stasiun Tawang Semarang ini ada hiburan, yaitu pengamen-pengamen lokal yang kalian bisa lihat di sini nih. Nah, ini dia. Tapi jangan cuma menikmati keindahan musiknya, jangan lupa apresiasi untuk mereka juga. Karena bagaimanapun segala bentuk seni itu harus kita hargai. Oke, demikian kita sambil nunggu waktu check-in dulu. Oke, jadi kita udah di kereta, udah menuju ke Jakarta lagi, tepat jam 12.20 kita udah berangkat. Kebetulan rangkaian kereta ke arah Jakarta dari Semarang nih tergolong sepi, lebih sepi dari arah Semarang dari Jakarta. Walaupun waktu dari Jakarta ke Semarang pun tergolong sepi juga, tapi lebih sepi lagi. Dan kita ada di rangkaian gerbong 7, gerbong paling belakang, hampir belakang. Ini suasana nih keretanya nih, sepi. Nah, sepi kan, cuma terlihat beberapa kursi aja yang terisi. Oke, mungkin nanti saat perjalanan sambil menunggu sampai dengan tempat tujuan, kita mungkin akan mengisi waktu luang dengan berbincang-bincang dengan narasumber kita yang mungkin sudah melalang buana di tingkat nasional, khususnya sebagai politikus. Nanti kita tunggu aja apa yang akan kita bahas dalam perjalanan ini. Jadi selama kita di Semarang ada beberapa pesan yang kebetulan kita dapat Pak. Apa tuh? Nah, yang pertama itu heritage. Betul. Yang kedua itu vintage. Vintage. Nah, mungkin dari kedua perbedaan itu Bapak bisa menjelaskan salah satu atau salah duanya kira-kira apa itu heritage dan apa itu vintage. Ya, karena kalau Salatiga itu kota di Malang ya. Semarang Pak. Oh, Semarang ya. Kalau vintage itu adalah sesuatu yang udah lama tapi itu nggak ada duitnya Pak. Oh, vintage. itu vintage. Karena biasa barang vintage kan barang lama, bekarat, terus juga udah lama banget lah gitu. Oh, tapi kalau heritage itu biasanya itu barang lama tapi dia mewah. Jadi sebenarnya kalau saya ambil kesimpulan, vintage itu adalah orang jadul tapi nggak kaya. Nah, kalau heritage itu orang jadul tapi kaya, atau mungkin orang yang mendapatkan warisan dari orang tuanya Pak. old money. Oke. Itu udah bedanya. Bukan lebih ke kultur ya Pak? Iya, karena kan sekarang itu udah culture.
culture itu udah beda sekarang. Oke. Karena tuh nongkrong di tempat-tempat vintage. Kalau belanja di heritage, kan bener kan? Dia masuk akal. Make sense sih menurut gue. Make sense. Nah, kegiatan kita kemarin sudah berlangsung dari 21 sampai 23 Pak. Boleh sebutin Pak apa aja yang kita rekap ya Pak? Kalau yang pertama kita pasti sampai di Semarang itu siang, terus sorenya kita makan dulu, kemudian lanjut survei lokasi untuk penanaman. Hari keduanya kita langsung penanaman pohon 20.000 di pesisir pantai Mangunharjo dan Tripolyo. Itu sampai siang, siang banget. Kemudian kita siang split ya Pak ya. Kalau saya lanjut penanaman dan Pak Reza kemana aja Pak? Nah sebenarnya banyak kegiatan yang belum bisa kita rekap dalam video ini karena memang padat banget. Nah di hari kedua itu saya ada ketemu dengan Undip dan ada kunjungan juga ke salah satu desa itu yang nantinya akan berencana kita bina, yang nanti insya Allah mungkin bisa berdampak menjadi sirkular ekonomi. Nah gitu Pak. Kemarin waktu kampung katanya ada cerita menarik Pak, apa tuh Pak? Sebenarnya waktu belum menuju ke kampung ya Pak, jadi kita sempat ketemu Undip di salah satu kopi kafe Mergorejo kalau nggak salah. Nah itu saya kebetulan memesan kopi. Nah ada pimpinan saya juga pemesan kopi Pak, tapi saya tuh nggak sengaja buat minum kopi dia Pak. Jadi double shoot saya Pak, sampai malam saya nggak bisa tidur, maka saya tenang Pak. Saya pesan kopi pertama itu Lintong Pak. Lintong itu dari asal Sumatera. Dan yang kedua yang saya bilang itu adalah kopi brown sugar coffee. Wah, sebenarnya. Lintong 2 shoot, 2 sugar, 1 shoot, 3 shoot Pak. 3 shoot. Americano lagi? Americano. Aduh, benar-benar itu terjaga sampai malam Pak. Itu mantap. Tapi enak rasanya Pak kopinya, karena langsung ke tempatnya ya. Betul, ini perbedaan antara penikmat kopi dan apa ya Pak kita nyebutnya yang cuma pecinta. FOMO. FOMO kopi. Kalau dibilang sih sebenarnya kemarin saya agak ke FOMO kopi Pak. Yang kita di episode pertama itu ada kita beli kopi yang di brand ini. Yes. Tapi memang rasanya kurang. Kita mendapatkan fasilitas saja sih Pak. Nah kalau yang kemarin di Mergorejo itu rasanya enak, tapi kita mendapatkan vintage Pak ya. Yes, vintage ya, Pak. Ada juga suasananya nyaman ya, enak ya. Nyaman, dan kebetulan di situ ada salah satu museumnya juga Pak. Oh ada museumnya. Dia tuh berdiri sejak 1756 Pak. 1756, wah. Gila udah 300 tahun lebih. Ini ada Pak. Jadi ada mesin kopinya, nanti kita kasih lihat mesin kopinya. Iya. Itu gede Pak. Saya juga berpikir ini sekarang udah zaman modern, makin kesini kan buat roastingnya makin kecil. Nah zaman dulu tuh gede banget. Saya berpikir mungkin di dalam mesin itu ada orang yang begini Pak. Gitu. Enggak gitu dong Pak Reza. Berarti tenaganya manual loh Pak kalau gitu. Manual. Sama kayak mesin ATM dalam manusia Pak gitu. Ini kita baru berjalan berapa kilo nih Pak? Baru menuju, kita mau menuju Cirebon, jadi baru 5 menit sudah di kereta. Nah kemungkinan kita bakal pesan-pesan sesuatu lagi nggak Pak di Cirebon Cafe? Kayaknya kita karena belum makan, kayaknya sih ntar bakal makan di Pak. Tapi nggak kopi ya Pak? Enggak kopi Pak, jangan kopi dulu. Karena kita tahu kopinya ternyata kopi kemasan. Nah kita udah tahu. Kita sudah tahu duluan soalnya. Betul. Tapi nggak mengurangi estetiknya Pak. Betul. Kita dapat suasananya, kenyamanannya dan keindahannya. Betul. Karena kan fasilitas yang tawar itu tuh ya sebanding lah Pak ya. Betul. Fasilitasnya. Ini kalau di kopi pinggir jalan kan kita nongkrong gitu kan. Tapi kalau di sini kan kita sambil jalan di kereta. Ya momen-momen jarang terjadi. Nah, kemarin kita juga sempat mampir ke tempat oleh-oleh Pak. Nah, itu ada beli bandang juana, terus ada beli lumpia, ada beli tahu bakso. Kalau Mas ini beli apa? Kalau saya sih kemarin karena ada di tempat oleh-oleh itu ada keinget jajanan masa kecil Pak. Jadi itu kayak ada apa namanya kue kembang loyang, kemudian juga ada ini saya lupa namanya sumpit pia sumpit atau apalah gitu. Sumpit dari Cina berarti Pak? Bukan Pak, itu buat. Ya terima kasih. Iya Mbak ikut gabung podcast Mas ini. Nah, terus Pak Sandy juga kebetulan beli bubble gum ya Pak? Betul, bubble gum
Ya asik, bukan double gum permen. Double gum itu enak rasanya, oriental dan nggak tahu ya. Biasa kalau di Tangerang itu kan ada badak ya, badak minuman badak gitu. Ya kalau ini sih karena oriental enak misalnya dan lagi. Dari itu sih karena kemarin ada sesuatu cuma nggak kesampaian. Jadi udah. Sorry Pak, saya juga nggak fokus nih Pak. Ada Keluar masuk dari tadi pramugari nawarin produk makanannya, tapi kita bilang ntar aja lah. Oke Pak, terakhir nih Pak. Ini Apa kita tuh? juga memori udah penuh. Pesan aja Pak untuk teman-teman kita semua yang ingin melakukan perjalanan trip ke Semarang, baiknya gimana Pak? ya baiknya tentu sebelum pergi kita harus siapin tujuan mau kemana dulu biar nggak bingung. Kemudian ya wajib cobain wisata kota lamanya. Oke, Kemudian juga ya cari tenaga sih itu aja. tapi tenaga sama duit sih Pak. Nah itu benar Yang paling penting duit, karena bagaimanapun liburan tanpa duit itu hampa. Betul. Sama aja kayak mimpi di tengah bolong. Gitu sih. Jadi Betul. siapin apapun yang kebutuhan kalian saat ingin melakukan trip. Mudah-mudahan trip kalian juga menyenangkan nantinya. Mantap. Nah, jadi mungkin sekarang itu aja ya Pak ya. Betul. Podcast kita selama 3 hari ini, kegiatan kita. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan video kita. Semoga bermanfaat. Walaupun sedikit manfaat yang mungkin kalian bisa dapat, paling nggak ada lah. Paling nggak ada. Nah, pesan-pesan moralnya walaupun sedikit juga. Gitu sih Pak. Oke. Betul. Oke. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di video-video kita selanjutnya lagi nanti. Oke, see you.